Jam 4.48, kita udah hampir jalan 3 jam. 31 kita sarapan deh, makan lagi. Oh, disiapin. Asik kah? Enak pisang goreng. Pisang goreng. Setelah pendakian panjang yang cukup melelahkan sekitar 7 jam lebih, sampailah kami di Pelawangan Sembalun, yang merupakan area camp terakhir sebelum summit menuju Puncak Rinjani. Bang Mario dan Bang Aska yang merupakan porter kami sudah terlebih dulu sampai dan mendirikan tenda serta mempersiapkan cemilan sore untuk kami. Cuaca sore itu cukup labil. Kabut tebal sering menyelimut meski tak jarang juga terbuka, sehingga view cantik dari area camp Pelawangan pun jadi terlihat dengan jelas. Ini 6:30 malam loh, masih terang gini. Terang. Itu masih terang, itu masih belum sunset. Dan ini kita hajatan, mau hajatan ya. Bikin sop. Sop sayur. Namanya Ini jam 6:30 kita makan malam. Nasinya pulen, itu sambelnya, ini tempenya, mantap. Dan ini sopnya. ujung angkin nasi no. Harum sambelnya, harum. Sambelnya. Mangan kayaknya rembak-rembak wah ke. Di gunung wah istimewa ini. Mantap. Ambilnya sedap. Itu apa tuh? Kacang. Iya kacang. Mantap. Kacang Lombok. Malam ini kami harus istirahat lebih awal, karena sekitar pukul 1 dini hari nanti harus sudah bangun untuk siap-siap summit. Istirahat yang cukup sangat dibutuhkan, mengingat summit ke Puncak Rinjani bakal sangat berat dan melelahkan. Jam 1:03. Anginnya kencang nih, suaranya tuh. Langsung bubur kacang hijau. Udah. Nggak perlu masak, udah jadi. Jam 1:12 anginnya gede. Ini kotanya terlihat cerah sih di atas, tapi ini anginnya gede banget suaranya. Oke, kita berangkat jam 2:11. Yuk, kita berangkat. Bang, berangkat dulu. Ya, Bang Aska, berangkat. Oke.
Sekitar pukul 2 kurang, kami pun memulai summit menuju puncak Rinjani yang berada di ketinggian sekitar 3.726 mdpl. Pagi itu angin berhembus cukup kencang dan lumayan membuat mental sedikit drop. Namun Bang Mario dan Bang Aska meyakinkan kami untuk tetap berangkat. Karena menurut pengalaman mereka, saat angin di Pelawangan cukup kencang, biasanya di atas lebih tenang. Dari area camp Pelawangan 2, jalur masih relatif landai dengan sedikit tanjakan melewati Punggungan sampai ke ujung Pelawangan. Sepanjang jalur ini terlihat banyak sekali tenda dan pendaki yang sedang bersiap-siap untuk melakukan summit. Setelah jalur Pelawangan selesai, trek pun berubah total menjadi sangat terjal dengan medan didominasi pasir yang membuat langkah kami menjadi lebih berat dan kewalahan. Trek yang terjal dan sempit membuat jalur ini juga rawan terjadi kemacetan. Oh iya, sebelum melakukan summit ke puncak Rinjani, sangat disarankan untuk memakai gaiter agar pasir yang berada di sepanjang jalur summit tidak masuk ke sepatu kita, yang tentunya akan membuat langkah kita menjadi tidak nyaman, bahkan bisa mengakibatkan cedera. Sejam 45 kita sampai di ujung letter L ini. Itu sekarang harusnya kelihatan di sana. Awas mas, jangan minggir. Kita ngambil coklat buat power juga. Just keep on left. Setelah letter L, jalur yang sebelumnya sangat terjal berubah lebih landai melewati punggungan berupa trek tanah berpasir dengan tingkat kemiringan relatif datar. Persis dengan apa yang dikatakan porter kami tadi, di jalur ini angin mulai berhembus sedikit tenang, meski sesekali juga masih bertiup lumayan kencang. Jam 4.48, kita udah hampir jalan 3 jam. 31 kita sarapan deh. Makan lagi dikit roti apa? Telur, keju, saus. Istirahat sebentar yuk. Makan roti dikit. Di belakang masih banyak, belakang banyak banget. Sana udah ada yang sampai puncak itu. Ya, mama depan aja, mama depan.
Butuh oksigen kak? Udah kedinginan coba. Oh kedinginan? Iya. Ya. Kalau butuh oksigen kita ada. Masih sebelumnya ya. Oke. Istirahat. Makin ke atas, trek perlahan makin menanjak. Langit timur mulai terlihat jingga, pertanda momen sunrise sebentar lagi tiba. Sebelum tiba di jalur letter E yang cukup legendaris, terdapat batu-batu besar yang biasanya digunakan pendaki untuk tempat istirahat. Sekedar untuk menghangatkan dengan minuman dan makanan atau merebahkan badan karena rasa kantuk yang sudah tidak tertahankan. Ini ada batu-batu besar. Tuh ada yang istirahat. Permisi bang. Ya. Wah mantap. Hari mulai terang ketika kami tiba di jalur legendaris letter E, jalur yang membuat mental dan stamina pendaki benar-benar diuji. Trek pasir yang cukup terjal membuat langkah menjadi sangat berat dan menguras tenaga. Entah berapa kali kami berhenti dan hampir menyerah. Sesekali trek pasir yang labil juga membuat kami tergelincir. Bandung ini. Tuh, Berapa orang? Tos dulu. orang. Mantap, 4 orang. Ya. Semangat. Dikit lagi. Masih SMA saya, Pak. Hah? Masih SMA. Oh gitu? Ya. SMA mana? Wih, mantap. Bandung? Oh. Mantap, ayo. Dikit lagi. And if you like waterfall, Dikit lagi. Setelah pendakian panjang yang sangat melelahkan, akhirnya kami tiba di puncak Rinjani yang saat itu tidak terlalu ramai oleh pendaki. Karena sebagian besar pendaki juga udah mulai turun ke Pelawangan. sampai Pelawangan jam 10. Akhirnya
6 jam lebih 7 menit kita sampai di sini. Puncak Rinjani. Wah. Beruntung cuaca saat itu cukup bagus ketika kami sampai di puncak tertinggi Gunung Rinjani. Angin yang sedari tadi berhembus kencang berubah semakin tenang. View cantik dari puncak Rinjani pun terlihat sempurna dan benar-benar memanjakan mata. Turun summit langsung ada nanas, udah langsung dimasakin tuh. Sayur goreng, mantap. Putih bang. Nggak usah air putih, banyakin air putih saya. Setelah turun dari summit, kami langsung makan siang dan istirahat. Sebelum sore harinya bersantai ria menikmati keindahan Pelawangan yang saat itu cuacanya cukup bagus. Sebagian besar pendaki sudah mulai turun, baik ke Sagara Anak maupun pulang ke Sembalun. Namun begitu, area camp Pelawangan tetap saja terlihat ramai, karena banyak juga pendaki lain yang berdatangan untuk camping di tempat surgawi ini. Hingga malam pun tiba dan kami pun menikmati makan malam bersama dengan cara yang tak biasa, yaitu barbekyuan sederhana ala Bang Mario dan Bang Aska. Ngegrill di Pelawangan, yes, Rinjani. Grill Ayo bang, ini sapi kan mah? Iya, dagingnya ini. Karena sapi nggak bisa dagingnya. Ya. Suruh pakai sumpit. Pakai sendok sayur. Suasana pagi di Pelawangan, wow, Rinjaninya cerah. Tuh view Sembalun, kelihatan semua bagus, cerah. Dan ini kita udah siap-siap beres-beres. Bang Mario, Bang Aska di sana. Oke, kita mau berangkat. Oke, jam 8.16 kita berangkat menuju ke Sagara Anak. Oke, yuk berangkat. Bang, aku duluan ya. Sampan, Bang Aska. Iya. Nanti ketemu di Sembalun. Bercanda Anda.
Itu view-nya Segara Anak. Kita mau ke sana itu. Tuh, kita ke sana yang ada tenda-tendanya itu. Ini suasana Lawangan. Ini merupakan hari ketiga kami berada di Gunung Rinjani. Setelah 2 hari 2 malam berada di Pelawangan, kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke Sagara Anak. Jarak dari Pelawangan menuju Sagara Anak sebenarnya tidak terlalu jauh. Namun trek bebatuan yang terjal dan curam membuat perjalanan menjadi lama. Di awal perjalanan turun, trek masih cukup landai melewati pinggiran Pelawangan dengan view cantik Danau Segara Anak yang berada tepat di depan kita. Sampai akhirnya bertemu trek batu terjal dan curam menyusuri tebing Pelawangan. Lagi-lagi beruntung banget cuaca saat itu cukup bagus. Selain view Danau Sagara Anak, view indah jalur Torean pun terlihat jelas di sepanjang trek batu ini. Meski terik, paparan sinar matahari juga tidak langsung mengenai tubuh kita karena terhalang Bukit Pelawangan. Itulah sebabnya kenapa perjalanan menuju Sagara Anak sebaiknya dilakukan pada pagi hari seperti ini. Semakin turun, jalur batu mulai tertata lebih rapi berupa trek tangga dengan besi pengaman yang berada di sebelahnya. Sampai akhirnya bertemu salah satu spot terbaik untuk menikmati kecantikan Danau Segara Anak dan keindahan Torean yang sering disebut juga sebagai jalur Jurassic Park-nya Indonesia. Ini kita di batas turunan. Kita jalan sejam setengah, sejam 29 menit. Di bawah ada sungai, view-nya bagus banget. Dan ini ada spot cantik. Begini view-nya. Kita coba mau foto-foto di situ. Oke, barusan kita ngedrone di sini. Ini bagusnya spot fotonya sama ngedrone keren. Pas cerah, kita istirahat, kita jalan lagi menuju ke Segara Anak sana. Oke.
Setelah jalur batu yang terjal usai, kita akan bertemu sungai kering yang terdapat jembatan hijau untuk menyeberanginya. Jembatan ini cukup ikonik dan sering menjadi spot favorit para pendaki untuk foto maupun take video. Dan dari situ, jalur mulai full landai dan terbuka dengan paparan sinar matahari tak lagi terhalang. Sejauh ini jalurnya cukup mudah dan jelas. Faktor cuaca yang cerah pada pagi hari membuat jalur ini sangat jelas dan mudah dilewati. Beda kalau saat kabut, yang biasanya terjadi dari siang sampai sore hari. Jalur bakal lebih sulit dan membosankan karena harus melewatkan banyak view cantik di sepanjang jalur menuju Danau Sagara Anak. Satu-satunya hal yang sedikit menyebalkan hanyalah teriknya matahari yang menyengat tubuh. Itu sebab penggunaan topi atau payung menjadi pilihan terbaik agar perjalanan kita tetap nyaman. Setelah perjalanan sekitar 3 jam kurang, sampailah kami di Danau Segara Anak yang saat itu terlihat tidak begitu ramai. Karena biasanya pendaki lebih banyak datang ke sini pada sore hari setelah mereka melakukan summit pada pagi hari dan turun ke sini pada siang harinya. Akhirnya sampai juga kita di Segara Anak, bumi perkemahan area, camping area Danau Segara Anak. Ini 2 jam 58 menit di 4,1 kilo, ketinggian 2051 mdpl. Kita udah sampai di sini, lor. Suasananya seperti ini. Asik. Akhirnya sampai. Ini dia porter kita, Aska sama Bang Mario. Asik. Mantap. Taruh dulu aja. Nah, tak lama setelah kami tiba di Sagara Anak, Bang Mario dan Bang Aska pun sampai. Lalu segera mendirikan tenda tepat di pinggir danau. Nah, demikian pendakian Gunung Rinjani part 2 ini ya, Lur. Di video selanjutnya atau part terakhir, kami akan berbagi tentang keseruan kami selama di Danau Segara Anak ini dan review lengkap jalur pendakian menuju base camp Torean. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi dan bye-bye. Udah siap? 1, 2, 3. Dapat.